Pemerintah dituntut untuk mengembalikan peran dan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga. Festival film pertama digelar di Myanmar. Halo saudara, Anda menyaksikan Tempo Kini, program berita 30 menit yang menyajikan informasi mendalam selama sepekan. Bersama saya, Eka Juli. Berikut berita pertama. Setiap kali Lebaran datang, harga kebutuhan pokok selalu melonjak. Setiap kali itu juga, masyarakat dibebani oleh tingginya harga. Untuk mengendalikan harga, pemerintah sebenarnya punya badan urusan logistik atau Bulog. Dahulu, Bulog berperan sebagai stabilisator harga. Tapi kini, Bulog sudah kehilangan taji untuk bisa menstabilkan gejolak harga di pasar. Beberapa pihak mendesak pemerintah untuk mengembalikan fungsi badan urusan logistik sebagai stabilisator harga. Simak liputannya berikut ini. Jelang Ramadan dan Hari Raya, kenaikan harga bahan pokok selalu saja terjadi. Ini dirasakan 1 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Menurut pemerintah, gejolak harga yang terjadi akibat tingginya angka permintaan dari konsumen. Bulan puasa, Lebaran, dan nanti diikuti dengan Natal, Tahun Baru, yang kesemuanya secara seasonal tentu saja memerlukan ekstra peningkatan perhatian kita untuk kelancaran arus barang dan ketersediaan bahan pokok serta menjaga stabilitas harganya. Ida Nursanti, pedagang sayuran di Pasar Johar Baru, mengatakan sejak sebulan lalu harga kebutuhan pokok meroket tak terkendali. Yang paling tinggi adalah cabai. Dari 17.000 sampai 35 naiknya. Nah ini dari 50 ya sampai 70. Nih bawang dari 40 sampai 55 tadi ya. Tentu saja kenaikan harga buat Ida berpengaruh pada pendapatannya. Semakin tinggi harga membuat konsumen semakin berkurang. Ya ngaruh lah, ngaruh yang pembeli juga, kesian. Habis apa-apa pada mahal semua. Kesian yang nggak punya duitnya, kesian. Mau beli 2.000 kan nggak dapet, bawang 2.000, cabai nggak dapet. Pendapatan dia turun, nggak turun kan habis kalau murah semua. Sekarang mahal nih, 3 kilo nggak habis. Kenaikan harga yang bergulir saat Ramadan dan jelang Hari Raya membuat konsumen seperti Sumiati tak punya pilihan. Dia terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli semua kebutuhan harian. Harga-harga naik semua, ya kita bingung pendapatan kita hari-hari gitu loh. Kan semua naik ya harus itu lagi, uangnya nambah lagi gitu. Setiap kali Hari Raya datang, harga kebutuhan pokok di Indonesia selalu melonjak. Setiap kali itu juga masyarakat dibebani oleh tingginya harga. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran angkat bicara soal ini. Sejak saya kecil sampai sekarang tuh belum pernah ada harga yang tidak naik kalau masuk Ramadan. Ini mestinya kan piawai cara mengatasi seperti apa. Harusnya kan sudah bisa mengatasi, membuat satu perencanaan yang baik agar dalam kenaikan itu dalam tingkat yang wajar. Untuk mengendalikan harga, pemerintah sebenarnya punya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dahulu Bulog berperan sebagai stabilisator harga, tapi kini Bulog sudah kehilangan taji untuk bisa menstabilkan gejolak harga di pasar. Ini memang Bulog belum diberi tugas atau kewenangan komoditas-komoditas ini dalam rangka yang disebutkan tadi, dalam rangka menjaga stabilitas. Tetapi Bulog ke depan ini akan berusaha menjaga stabilitas pangan pokok yang lain. Kewenangan Bulog mulai terpangkas sejak pemerintah menandatangani kesepakatan dengan IMF di tahun 1998. Indonesia hanya diperkenankan mengatur harga beras saja.
Sementara barang pokok lainnya mengikuti harga di pasaran global. Karena berbagai sebab, IMF akhirnya ingin membubarkan Bulog bahkan kan. Nah, tapi tetap Bulog akhirnya berubah menjadi perusahaan umum. Nah, perusahaan umum pun dibatasi geraknya. Nah, sehingga hanya masih boleh melakukan kegiatan di beras. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia menyatakan sebelum kewenangannya dipangkas, Bulog memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk pedagang tapi juga kepada pembeli. Karena itu pula mereka meminta agar peran Bulog dikembalikan seperti semula sebagai stabilisator harga pangan di pasar. Dalam hal ini Bulog jangan terlalu dikendalikan oleh IMF atau oleh asing lah. Bulog harus kembalikan perannya untuk mengendalikan harga. Dulu Bulog berani memasang head, beras ini headnya sekian, gula ini headnya sekian, terigu headnya sekian. Katakanlah barang apapun yang diatur oleh Bulog kan boleh dipasang head. Sutarto sepakat apabila peran Bulog dikembalikan seperti dulu. Apabila itu dilakukan, ia yakin harga bahan pokok di pasaran akan stabil. Tapi hal itu tergantung kebijakan pemerintah pusat. Jadi Bulog nih untuk bisa seperti dulu Pak, paling tidak butuh political will. Oh iya, political will yang tadi itu semua pihak, pemerintah, DPR dan sebagainya. Karena kan banyak pihak itu kan yang masih curiga saja sama Bulog. Dikira cari duit untuk kepentingan partai dan sebagainya, kan masih ada yang mikir begitu. Saya mengatakan no. Paradigmanya tidak begitu. Political will menjadi kata kunci. Lalu apa kata pemerintah terkait pengembalian fungsi dan peran Bulog? Banyak yang meminta seperti itu. Ya, sekarang kan sudah mulai kita tambah dengan kedelai, perpres yang ditambah. Ya, kalau menurut saya tuh Bulog itu fungsi stabilitas itu baik sekali. Saya setuju. Ya, cuman kan tentu jangan heavy-nya tergantung kepada APBN. Ternyata persoalannya adalah ketiadaan anggaran. Wakil Ketua Komisi Bidang Perdagangan Arya Bima menanggapi keras ucapan Hatta. Nggak ada anggaran gimana, Silvanya 21 triliun. Silva 2012 21 triliun. Enggak? Kemudian penghematan kemarin 41 triliun. Dari mana tidak ada? Nah, daripada digunakan hal yang semacam itu, yang tidak efektif, ya kan? Pakai aja untuk mengoptimalkan fungsi kinerja Bulog. Tidak melimpah. Menurut Arya, sejak dipangkasnya peran Bulog, pemerintah Indonesia tidak punya strategi yang tepat untuk menekan harga kebutuhan pokok di pasar. Ini terkait dengan paradigma pemerintah saat ini yang pro pasar. Dulu sudah selalu kita katakan peran Bulog, ya kan? Ambil itu Bulog, ya. Jangan jadi badan usaha milik negara. Itu kan keinginan IMF. Itu kan keinginan berpikir yang sangat liberal. Itu kan pemikiran World Bank. Ya. Yang waktu itu kita melihat seolah-olah mekanisme pasar atau sistem pasar akan bisa mengatasi segala persoalan Republik ini, ya. Sementara pengamat ekonomi Hendri Saparini menyarankan agar pemerintah tidak parsial dalam mengatasi lonjakan harga pangan. Di dalam menjaga harga pangan, itu kita yang menjadi objek harus dua. Tidak boleh hanya konsumen saja, tetapi produsen juga. Kalau sekarang ini bias terhadap konsumen, jadi pokoknya impor saja. Bawang putih pokoknya impor, nanti apalagi nggak punya kita impor, itu kita bias terhadap konsumen. Jadi konsumen itu akan kita untungkan karena harganya akan lebih murah. Ya, kita tekan harganya dengan impor. Tetapi produsen, harga dia menjadi semakin turun, mereka tidak bisa bertahan. Bukan cuma operasi pasar atau impor untuk sekedar menutupi kebutuhan instan rakyat Indonesia. Seharusnya pemerintah berpikir untuk menstabilkan harga secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak, baik konsumen, pedagang, dan petani.
Untuk pertama kalinya, Myanmar menggelar festival film. Simak liputannya setelah yang satu ini.